Saya mengimbau kepada tim hukum nasional dimanapun kalian berada di seluruh wilayah Indonesia. Saya berharap tetap semangat, kumpulkan bukti-bukti yang ada, khususnya tentang fakta hukum TSM, karena saya yakin dengan bukti-bukti yang ada ini kita bisa berlanjut ke putaran kedua. Jadi jangan sia-siakan waktu yang ada ini. Saya mendukung dan berharap bukti-bukti tersebut segera bisa disampaikan kepada tim hukum nasional di Jakarta, sehingga bisa disampaikan untuk gugatan berikutnya, apakah itu ke Bawaslu maupun ke MK. Saya yakin dengan dukungan Bapak Ibu semua yang militansinya tidak diragukan lagi, mudah-mudahan ini terwujud. Selamat berjuang, perjuangan belum berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini supaya jelas, ini tanggal berapa hari ini? Hari ini tanggal 19 Februari 2024 pukul 15.33. Kapten kita datang ke tim hukum memberikan semangat. Jadi kawan-kawan semua tetap semangat, jangan kendor, karena kita masih terus berjuang. Ini kapten kita sudah menyampaikan itu. Sukses. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ini pesan langsung dari Kapten Timnas Amin ya, Bapak Sauki ya, beri pesan untuk seluruh pendukung Amin ya. Dia mengatakan bahwa akan terjadi 2 putaran. Dia yakin dan cukup yakin mereka berada di Kapten Timnas Amin ya, yang kemudian sekarang ini lagi mencari fakta yang sebenarnya begitu kan. Dia mengatakan bahwa akan terjadi 2 putaran. Nah, ini pesan langsung ya disampaikan oleh Sauki begitu kan ya, sebagai Kapten Timnas Amin di situ begitu kan ya. Sauki begitu kan, sudah ada tanda-tanda ya, mulai kita data yang ada, terus kemudian mulai dari dugaan-dugaan yang kemudian dugaan-dugaan yang dianggap sebagai rawan terjadi kecurangan, itu sudah ada di mereka begitu kan. Artinya apa? Artinya masyarakat bisa melihat dan bisa memahami betul begitu kan ya, bagaimana demokrasi yang ada selama ini. Dan tentunya ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan, melihat sebuah realitas dan perkembangan politik. Mari kita baca komentarnya ini. Sebenarnya berat karena lawan penguasa, tapi kita udah ya berusaha dan berdoa. Hasilnya serahin semoga yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan Allah meridai. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Salah satunya juga begitu kan ya, bukan melemahkan perjuangan ini, hal yang berat ya. Kita tahu di mana posisi KPU, Bawaslu, DKPP, bahkan pemilik ya palu tersakti MK. Jadi saya kira begini, asumsi kita itu kan berusaha bahwa bagaimana kita menjaga demokrasi kita. Itu sebenarnya begitu. Masalah kalah, masalah menang itu terserah. Yang penting kita sudah berusaha dan mengawal KPU ini. Kira-kira seperti itu begitu kan. Artinya apa? Mereka boleh menggunakan ya hak mereka sebagai senjata, bahwa MK, Bawaslu, KPU, DKPP dan sebagainya. Saya tidak ada urusan dengan itu begitu kan. Artinya apa? Artinya melihat dengan sebuah realitas perkembangan ini, biar pemerintah yang menilai, biar rakyat yang menilai begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini kalau komentar-komentar dari Ketua Kapten Amin begitu kan ya, Marsikal Madya TNI Purnawirawan ya, Sauki, itu sudah jelas begitu kan ya, mereka akan tetap mengawal data-data ini, mengawal video-video yang beredar begitu kan ya, untuk bisa bersaing di situ begitu kan. Jadi yang kita hadapi ya kita hadapi bersama di MK nanti begitu. Ini banyak sekali yang mengatakan akan terjadi 2 putaran. Tidak hanya Ketua Timnas Amin, Kapten Amin ya, juga Tom Lembong juga mengatakan ini masih terbuka sebenarnya ya, perubahan terjadi 2 putaran begitu, masih terbuka di situ. Dan bahkan data-data di internal Amin sendiri sudah banyak yang mengatakan selisihnya tidak nyampe 50% begitu kan. Artinya Prabowo tidak nyampe 50%, Anies Baswedan tidak nyampe 50%, dan Pak Ganjar ya tidak nyampe 50%. Artinya apa? Artinya masyarakat melihat bagaimana nuansa-nuansa politik hari ini kita harus benar-benar dijaga betul begitu kan. Jangan sampai ada keteledoran di situ begitu kan.
Ini sudah mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan begitu kan. Artinya masyarakat harus melihat dan kita harus kawal bersama ya dengan orang-orang yang hebat ini begitu kan ya, untuk menunjukkan bagaimana eksistensi ya terjadi 2 putaran, terjadi dugaan-dugaan kecurangan. Nah, disitulah peran penting kita harus menjaga betul begitu kan ya. Bahkan ya himbauan untuk tim Amin ya selalu recheck berkala perolehan suara di web KPU walaupun sudah diperbaiki. Ada gelagat ya angka yang dikoreksi sisinya dialihkan ya ke kolom TPS lain untuk ya provinsi berbeda yang hasil akhirnya tetap sama dalam tampilan diagram lingkaran grafis ya. Persen di situ begitu. Nah, ini kita lihat saja begitu kan. Ada yang berkomentar seperti itu. Artinya apa? Artinya masyarakat harus benar-benar mewaspadai dengan situasi politik seperti ini begitu kan ya. Karena yang saya katakan sejak awal bukan tidak mungkin akan terjadi sesuatu yang kemudian ya tidak diinginkan begitu kan. Ya, maka disinilah harus benar-benar hati-hati betul begitu. Maka saya sejak awal mengatakan begini. Kalau memang KPU ya mau jujur, mau adil, Bawaslu dan sebagainya begitu kan, ini akan terjadi 2 putaran. Saya yakin dan saya yakinnya itu begitu kan ya. Kenapa sekarang kok mandek begitu kan ya perhitungan ini dan kemudian ya banyak muncul spekulasi itu begitu. Jadi artinya apa? Artinya saya kira harus ada netralitas. Kalau memang dia salah ya memang kalah ya kalah, memang benar-benar memang menang-menang dan sebagainya begitu kan. Tapi ini kita usaha betul begitu bagaimana langkah ke depan begitu kan ya. Jangan lalu kemudian kendor begitu kan ya. Kita lihat bersama-sama di situ begitu. Bahkan ada yang mengatakan mudah-mudahan kita bisa kumpulkan hasil C1 ya di setiap TPS. Amin amin ya rabbal alamin ya. Aku suka ya Kapten Tinas ini komandan yang luar biasa. Bismillah, semoga dipermudahkan. Amin ya. Semua ya pelanggarannya dilaporkan ke Bawaslu sebagai bukti walaupun Bawaslu tidak menindaklanjuti. Ini juga bisa jadi bukti TSM akibat Bawaslu sudah tersandra. Benar kan? Jadi kita harus mewaspadai betul begitu kan ya. Mau tersandra kayak mau apa kayak, yang penting masyarakat harus benar-benar menjaga situasi politik hari ini begitu kan. Jadi ini benar kata netizen tadi mengatakan kita harus memperkuat. Kita bergandengan tangan bersama-sama menunjukkan bahwa apa yang terjadi selama ini. Jadi saya kira sampai hari ini saya tetap mengawal. Setiap menit, setiap jam saya selalu mengecek begitu kan ya. Maka bantulah teman-teman begitu kan, sebarluaskan ya data-data seperti ini begitu kan, video-video seperti ini akan menjadi viral, terus kemudian biar ya masyarakat mengetahui dan menjaga betul begitu kan. Ini pesan langsung dari Timnas Amin begitu kan ya. Apalagi ditambah dengan pesan langsung dari Tom Lembong dan sebagainya. Artinya masyarakat itu harus benar-benar mewaspadai ya. Waspadalah dan waspadalah. Lewat jalur mana ya? Kalau lewat Bawaslu, MK udah dikuasai ya, dan tahu kan ya kalau mereka buta tuli tetap memutuskan sesuai mereka ya. Biar kata curang ya, biar dia kata curang ya, harus ada terobosan katanya begitu. Ya kita harus, karena ini negara hukum harus melalui proses itu begitu kan. Artinya masyarakat harus benar-benar tahu di situ begitu. Jadi melihat dengan data-data yang ada selama ini, kita lihat saja begitu kan. Anies Baswedan angka yang fantastis di situ begitu kan ya. Ini masih sekarang masih 78%. Ini kalau nggak salah progresnya itu dari hasil mana begitu kan ya. Ya saya nggak tahu dari hasil mana yang ini, tapi yang jelas ya Anies Baswedan sudah dengan data internal Anies Baswedan mereka selisihnya sangatlah dikit sekali begitu kan. Tapi kita tunggu saja yang namanya yang namanya demokrasi kita kan tidak tahu begitu kan ya, karena ada pihak-pihak yang kemudian bisa saja ada yang diuntungkan, bisa saja banyak yang lain dan sebagainya begitu. Maka disinilah ya teman-teman harus mengawal betul. Oke ya, mungkin itu yang kami sampaikan. Ya, tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube dari Podcast Rakyat ini.